Puji Tuhan, haleluya, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini tanggal 4 November 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama keluarga setiap kita di dalam penjagaan, penyertaan, pemeliharaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita, marilah Bapak Ibu sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita datang kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini kita dalam keadaan sehat, itu semua kan anugerah Tuhan. Carilah Tuhan sebelum kita beraktivitas. Sebelum kita melakukan yang lain, utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Dia yang memiliki segala-galanya. Hidup kita akan diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, atas rahmat anugerah Tuhan bersama istri tercinta saya Mimi dan putri yang saya cintai sayangi Mairi Karun Rahmat, bersama saya satu keluarga bertiga, berempat bersama Tuhan Yesus dan berlima berpasukan malaikat Tuhan akan menyanyikan sebuah pujian kan tertulis dalam Alkitab. Jadikanku rumah doamu ya Tuhan. Jadi kerinduan kita bersama supaya hidup ini rumah Tuhan, kita penuh persekutuan dengan Tuhan, membangun hidup persekutuan dengan Tuhan dengan berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sekarang gerakan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Hatiku sekarang. Amin. Haleluya. Haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar suara. Amin. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Haleluya. Agar semua suku, amin. Haleluya, datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya. Bawa amin. Haleluya Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku bersekutu dengan Engkau Bapa. Aku perlu dengan Engkau Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku Tuhan sekarang Bapa. Aku butuh urapan-Mu yang baru Tuhan. Aku mau mendengar suara-Mu pagi hari Bapa. Haleluya. Jangan aku Tuhan rumah doamu. Amin. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang kepadamu. Haleluya. Jadikan aku
Markus 11 ayat 17 dikatakan, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyambut. Tuhan berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Amin, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Datang kepadamu, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, rumah doa Bapa, semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa dapat menyembahmu. Amin, haleluya, haleluya. Agar semua suku bangsa datang haleluya, puji Tuhan. Jadi kerinduan kita bersama kata Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Seringkali kita mengutamakan kepentingan daging daripada kepentingan Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan mengajar, menegur setiap kita. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan yang lain, utamakan Tuhan. Bangun hidup kita menjadi rumah Tuhan untuk kita berdoa. Karena doa merupakan salah satu sarana, salah satu bentuk kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu melalui pujian ini. Mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doaku. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Amin, haleluya. Rumah doamu Tuhan, ajar kami Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena nanti kelak Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bernafas, cari Tuhan. Di pagi hari ini saya bersama keluarga menyembah Tuhan, sebab saya tahu bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera. Bersama dengan Tuhan ada sukacita. Di luar Yesus nastapa duka cita. Dan firman Tuhan katakan dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup di dalam kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita sama-sama mencari Tuhan. Rasanya saya tidak mau berhenti untuk berdoa. Berdoa. Oh Yesus, kita butuh Tuhan. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang kepadamu. Mari semua datang menyembah kepada Yesus. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doa. Berdoa dalam Tuhan Yesus, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya pagi ini merasakan hadirat Allah, karena hati saya kontak dengan Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus membangun persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, datang kepada Yesus, bersekutu dengan Tuhan, dan kita dengar firman Tuhan. Mari saya undang sama-sama kita membuka dalam Yosua pasal 5. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirman Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu sunat kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya orang Israel itu di bukit kulit Khatan. Itulah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar Mesir, yakni yang laki-laki atau semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka. Itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirman Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bergandum pada hari itu juga.
Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melangkahkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang ku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara ayat 15 terakhir, Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan dalam nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita menjadi Tuhan yang setia kepada Tuhan. Jadikan diri kita cinta Tuhan Yesus, setia dan taat menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan adalah sunat hati yang diubahkan sama Tuhan. Maka penting di sini Tuhan berkata, sunatlah lagi orang Islam untuk kedua kalinya. Artinya kedua bicara firman Tuhan. Bicara firman Tuhan, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sunat hati kita diisi dengan kebaruan firman Tuhan. Sunat hati supaya hidup kita menjadi hati yang baru oleh firman Tuhan. Seperti dalam Roma pasal 2 ayat 29, demikian firman Tuhan saya mau baca. Mari Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, supaya hati kita jaga diisi dengan firman Tuhan. Saya mau baca Roma pasal 2 ayat 29 yang tertulis demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini penting. Ukuran kita bukan manusia, ukuran kita adalah Tuhan Yesus sebagai Allah. Maka pentingnya Bapak Ibu bersama saya dengar firman Tuhan pagi dan malam, supaya hati ini diisi dengan firman Tuhan. Hari ini bicara sunat hati. Supaya sunat hati bukan secara harfiah, bukan secara jasmani, tapi firman Tuhan secara rohani. Hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan, hati kita, hati yang benci, dendam, dengki, iri hati, buang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi isilah dengan hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan cinta kasih, hati yang ada panjang sabar, hati yang penuh dengan firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, karena hati adalah roh. Dunia ini akan lenyap, tubuh jiwa akan lenyap. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50, coba saya membacakan. Perkara-perkara yang akan binasa, yaitu tubuh jiwa kita akan binasa, tapi roh firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu kekal. 1 Korintus 15 ayat 50, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa apa? Tubuh jiwa itu binasa. Kalau mohon maaf ya, kalau Tuhan panggil manusia mati, tubuhnya mati itu kaku, makan hancur, termasuk tidak ada pikiran, logika sudah nggak ada, saudara. Tapi hati yang diisi dengan firman Tuhan, sunat hati, itu kebenaran firman Tuhan, itu sifatnya kekal. Mari kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan. Seperti ayat terakhir dalam Yosua, saya mau baca Yosua tadi, saya mau kasih yang terakhir di Ulangan pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 10 demikian firman Tuhan, ayat 16 demikian firman Tuhan. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ini ayat yang terakhir, supaya kita jangan ada tegar tengkuk, keras kepala, tapi kita firman Tuhan. Mari sunat hati, hati yang diisi dengan firman Tuhan, hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Maka jadikan Tuhan rumah doa, supaya dengan kebangun dengan rohani kita, ada kebangunan rohani dengan doa, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan bentuk hidup kita menjadi rumah Tuhan, sehingga hidup kita dibentuk sama Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, sehingga hidup kita diberkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin.
semua suku bangsa, haleluya, datang kepadamu. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, membangun persekutuan dengan Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya, amin. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Jaga hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita semua. Amin. Puji Tuhan, Immanuel. Haleluya. Amin.